Oke, kali ini kita akan mengeksplor kembali fitur pada QGIS. Di sini kita akan mencoba melakukan digitasi peta raster hasil tangkapan citra satelit. Seperti yang tampak di layar, ini adalah raster hasil tangkapan satelit yang telah digeoreferensi sebelumnya. Nah, cara melakukan digitasi kita dapat mengakses menu layer, kemudian create layer, kita buat shapefile baru. Di sini misalnya saya akan membuat tracing jalan, kita kasih nama aja jalan. Kemudian kita pilih tipe geometrinya garis. Kita sesuaikan coordinate reference systemnya dengan project. Oke. Nah, kemudian ini sudah terbentuk shapefile tapi masih kosong ya. Dia masih belum mengandung fitur apapun. Nah, untuk membuat fitur dengan shapefile, di dalam shapefile ini kita aktifkan dulu toggle editing, kemudian kita add line feature. Oke, supaya akurat kita zoom in dulu, kemudian kita ikuti garis jalan ini terus sampai titik yang kita inginkan, dan seterusnya ya. Ini pakai left click ya untuk membuat titik atau poin lokasinya. Dan ini karena sudah digeoreferensi secara otomatis, dia sudah memiliki titik koordinat ya di atributnya. Nah, seperti ada belokan, oke. Nah, ini sudah di akhir peta, kita akan akhiri dengan menggunakan right click. Bisa dikasih ID ataupun enggak. Misalkan saya kasih ID 1, oke. Tapi tanpa dikasih ID pun bisa. Nah, kalau kita zoom to layer, ini dapat terlihat ya, garisnya putih. Kita bisa mainkan properties dari shapefile ini dengan klik simbologi. Kita bisa pilih misal jalan ya. Di sini ada beberapa template. Bisa kita anggap itu adalah main road ya. Kita apply dan secara otomatis garis tadi akan menyesuaikan bentuknya. Nah, oke, kemudian kita akan tambahkan jalan lain supaya semua jalan terdigitasi. Nah, ini kita juga perlu aktifkan snapping optionnya di project, snapping option, kemudian kita aktifkan. Ini sudah aktif kebetulan ya di desktop saya. Nah, kita bisa langsung di sini connect ke intersection atau ke poin yang ada di garis tersebut. Nah, kita ikuti juga digitasi lagi ya. Artinya nanti setiap garis yang dibuat dalam shapefile ini akan mempunyai bentuk garis yang sama, bentuk warna yang sama ya. Karena memang kita menggunakan shapefile yang sama gitu ya. Nah, oke, ini kita kasih 2 ya. Kemudian kita akan tracing lagi jalan yang lain di sini. Oke, sampai pertigaan kita kasih nomor lain. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dan untuk menggeser raster itu bisa pakai klik tengah ya, middle click, ataupun menggunakan kursor. Jadi silakan di explore shortcut fungsi dari QGIS ini. Oke ya, kita dapat lihat. Oke, dan seterusnya sampai semua jalan yang kita inginkan terdigitasi, kemudian kita save. Kita stop toggle editing, kita lihat apa yang terjadi dengan atributnya. Nah, sudah mulai ya, ada ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan di sini kita bisa tambahkan informasi lain ya. Informasi lain, tambahkan kolom baru. Tambahkan kolom baru dengan menambahkan nama dan lain sebagainya. Tapi sudah aktifkan dulu. Kita akan tambahkan kolom misal nama jalan. Kita kasih teks ya. Ini misalnya jalan hijau. Oke. Ya, nama jalan.
kita kasih di sini jalan hijau. Terus di bawahnya jalan merah. Jalan 4 kita kasih misal jalan kuning. Dan sebagainya, kita save. Kita stop editing. Kemudian ini kita bisa show di atributnya, ya, sudah muncul. Nah, kita sini bisa munculkan label. Kita bisa select labelnya, kita bisa pilih nama jalan, kita apply. Nah, dapat dilihat di sini muncul ya, jalan merah, ini jalan hijau dan seterusnya gitu ya. Itu beberapa hal tentang digitasi. Nah, selanjutnya tadi kita garis ya. Sekarang kita akan lanjut mendigitasi bangunan ataupun area. Oke ya. Nah, sekarang kita akan digitasi bangunan. Sama seperti tadi, kita akan create layer, new shape layer. Kita kasih nama building misalnya. Tapi di sini geometri tipenya adalah polygon ya. Samakan juga diatur coordinate reference systemnya. Nah, sehingga dapatlah satu shapefile building. Sama seperti tadi, untuk membuat fitur digitasinya, kita akan mengedit, menambahkan polygon di sini. Nah, misalnya kita akan mendigitasi bangunan ini ya. Ya, katakan bentuknya seperti ini aja gitu ya. Ini untuk percontohan, misalnya bangunan 1, gedung 1. Kemudian kita juga akan digitasi gedung kedua di sebelah sini. Gedung kedua. Oke. Kemudian kita akan digitasi lapangan basket di area sekitar sini. Kita anggap ini bangunan ya. Tapi mungkin nanti bisa dibedakan shapefile-nya kalau memang dianggap ini adalah fitur yang berbeda gitu. Dan di sini kita ada banyak bangunan nih, cuma memang resolusi rasternya kurang begitu tinggi, jadi kita anggap ini satu bangunan ya, satu komplek bangunan gitu, satu komplek gedung maksudnya. Nah, terus kita ikuti bentuknya, ya, ini anggap fit ya ke poin-poinnya. Oke, ini bangunan ke-8 misal, oke. Nah, jadi ini kita sudah mendigitasi jalan dan bangunan ya. Nah, ini seperti tadi, kita stop di shape, kemudian kita disable toggle editingnya. Jadi sekarang kita sudah punya raster yang telah terdigitasi fitur jalan dan bangunan ya. Nah, ini menggunakan dua jenis fitur digitasi atau shapefile, yaitu yang tipe geometrinya garis dan polygon. Sama kalau kita ingin memberikan titik koordinat misalnya pada suatu lokasi, kita bisa juga membuat create layer lagi ya, new shapefile layer, tapi di sini katakan kita ingin memberi nama lokasi ya. Nah, berarti kita akan membuat poin di sini. Diatur lagi koordinatnya, kita oke. Sehingga ada satu lagi di sini lokasi. Nah, kita bisa create seperti tadi, activate toggle editing, kita buat titik. Misal ini kita kasih di sini titik pertama. Ini shapefile titik 1. Terus kemudian ini titik yang kedua. Ini titik yang ketiga dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena memang tertutup oleh building dan jalan. Jadi semakin ke atas dia semakin terlihat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian lokasi ini kita save, kita stop ya. Jadi ada 3 jenis fitur digitasi yang dapat kita aplikasikan pada sebuah raster. Oke, jadi sekian cara untuk mendigitasi raster ya. Atau kita bisa aja sebetulnya langsung mendigitasi base map dari citra satelit tanpa melakukan cropping dulu atau tanpa melakukan tangkapan layar gitu ya. Tapi memang pada kondisi kita tidak memiliki akses internet yang memadai, ini menjadi kendala ya. Atau misalnya
peta kita adalah peta hasil printout, dan kita tidak dimungkinkan mendapatkan peta dasar yang digital seperti ini gitu ya. Jadi sekian untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan dapat ditangkap. Terima kasih.